Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat GP Ansor Desa Mbadar Jatirogo yang saya hormati, juga narasumber Ustadz Rauf, juga Ustadz Mujib yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di mushola ini dalam acara rutinan ngaji gayeng kitab Fathul Qorib dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan, memandu acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama nantinya pembukaan, yang kedua adalah ulasan sedikit bab di kitab Fathul Qorib tentang tiba atau menyamak kulit. Yang bahasa ini saya juga asing ya. Yang ketiga nantinya tanya jawab. Yang keempat doa dan penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka pada malam hari ini, ngaji gayeng malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga diberikan kelancaran mulai awal sampai akhir dan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat bagi kita pribadi, keluarga kita di rumah dan masyarakat di sekeliling kita. Ala-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pemaparan kajian kitab Fathul Qorib tentang tiba atau menyamak kulit yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujib. Waktu dan tempat monggo dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor yang berbahagia, sebelum memulai ngaji gayeng ini, marilah kita wasilah dulu kepada guru-guru kita, khususnya muassis Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bishri Samsuri. Semoga dengan wasilah kita pada guru-guru kita muassis Nahdlatul Ulama ngaji gayeng ini dapat istiqomah dan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Tidak lupa berwasilah kepada musannif hadzal kitab, pengarang kitab Fathul Qorib, dengan harapan semoga dengan wasilah kepada musannif hadzal kitab kita mendapat berkah. Amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati masyikhina wa masyikh masyikhina khususan ila hadrati Simbah Maksum Ahmad Maksum. Ila hadrati Simbah Ali Maksum. Hadrati Simbah Mahfuz.
ila hadrati Simbah Ahmad Syakir sama ila hadrati Simbah Aziz Syafah ila hadrati Abazudin Mahtar ila hadrati Muassisina ila hadrati Amal Susan ila hadrati Simbah Hasim Asyari ila hadrati Simbah ila hadrati Simbah ila hadrati walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum ila hadrati Musanna hadzal kitab al-Qur'an الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Baik, mari kita mulai bab dibag atau menyamak kulit. Bukan menyamak buku, ini menyamak kulit. Istilahnya dibag. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha biddibaghi wa ma la yadhuru. Pasal ini menjelaskan tentang barang-barang najis. Barang-barang najis yang bisa suci dengan cara disamak dan yang tidak bisa suci dengan cara disamak. Di pasal ini nerangno barang-barang najis. Barang-barang najis sing iso dadi suci. Kahananan najis, barangé najis iso dadi suci dengan cara disamak. Dan barang najis yang tidak bisa suci dengan cara disamak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek barang suci wis ora perlu disamakne. Wa juludul maitati kulliha tadhuru biddibaghi sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Kulit bangkai semuanya bisa suci dengan cara disamak. Dalam hal itu baik bangkai binatang yang halal dimakan dan yang tidak halal dimakan. Jadi mungkin ini banget butuhe atau banget pingine kanggo perhiasan kemungkinannya. Jadi ana kulit bangkai sing iso dadi suci sebab disamak. Mbok iku kulit bangkai iku bangkai sing iso dipangan, ate ora iku tetep iso dadi suci. Contoh umpamane kowe fan karo wirok tikus. Karo tikus oleh dipangan apa ora? Ora oleh dipangan. Tapi kowe butuh kulite umpamane. Mok nggo pajangan nang omah. Ana apa jenenge? Tikus mati. Ki melet karo kulite. Tikus iki mau bangkai hukume najis. Lah bisane dadi suci ya disamak. Nah, disampuli, Pak. Disamak iku apa? Aja sampe plastik lah. Ngono-ngono ya. Buntel kresek kae. Utawa sapimu mati, sapi mati dadi batang. Nek daginge wis ora mungkin. Daging mbok samak ya ora iso. Mbok sucene barang suci ora iso suci, daginge tetep ora halal dipangan. Bangkai sapi mati, pitik mati.
Kira iso. Lah, nek pengen manfaatno ya kulite. Engko iso nggo terbang, iso nggo jedor. Dadi manfaat. Carane apa ya disamak. Jadi proses pensucian niku ora kur nganggo banyu tok. Ana sing dengan cara disamak. Wa kaifiyatud dabghi ayyan zi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu minad dami wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'afsin walau kana al hirrifu najisan kadzarki hamamin kafafid dabghi. Tata cara menyamak, cara-carane nyamak, prosesnya menyamak adalah menghilangkan fudulal jildi, menghilangkan hal-hal yang melekat pada kulit yang bisa membuat busuk, yaitu berupa darah dan sesamanya, dengan menggunakan barang yang asam atau barang yang pahit seperti tanaman afsin. Jika barang pahit yang digunakan itu najis seperti kotoran burung dara, maka sudah dianggap cukup dalam penyamaan. Jadi carane nyamak bar dilulangi perkara sing nempel-nempel ning kulit iki dilangi dhisik. Ana gajeh, ana geteh, iki dilangi dhisik kabeh sampai resik, bar resik terus direndam, direndem karo barang sing asam, barang sing sepet, barang sing pahit, direndem mbah seminggu, mbah 3 dina cukup, terus dientas pakai digebyur banyu. Pun suci kulit. Asale kulit iki mau najis dadi suci. Jadi nyamak iki ora nyamak kaya buku iki mau. Utawa nganggo uyah. Ya sing tak ngertiku ning lasem niku nek nyamak nganggo uyah, direndem ning uyah. Ya, Pak. Iku pakare niku to, Pak. Ana tikus mau ya ngono. Pengen melet kulite tikus carane lulangi, bar lulangi diresiki, direndem nganggo uyah. Upamane ra nemono nganggo walaupun nganggo telek manuk dara. Telek manuk dara iku barang najis. Nah, barang najis, tapi yo iso dienggo nyamak. Ya. Kok ora telek wong? Asem, Mas. Asem. Asem mbok ga iso. Asem ga iso. Mbok kata topeng iki aku. Iki sing jelasno topeng iki kok jarane. Asem, sepet. 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 Peti ora kok sepet lha apa? Ora asem. Engko ora nggo buah nganu bareng ya apa jenenge? Asem. Masih ada asem malah. Jangan. Lah lanjut. Monggo Pak Suyana. Ila jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadima ma hayawanin tahirin fala yadhuru bitiba. Kulit-kulit iki mau ya binatang bangkai sing iso disamak iki mau baik yang bisa dimakan maupun yang tidak, tapi ada pengecualian yaitu anjing dan babi, kecuali kulit anjing dan babi 9 atau keturunannya. Nah, umpamane ana asu ngrabeni wedhus. Asu ngrabeni wedhus. Anakane iki ya ora. Anakane ya tetep hukume najis. Hukume najis. Ora iso disamak, ora iso disamak. Babi kawin karo kucing. Metu anake. Nah, iki ya tetep ora iso disamak. Atau keturunan salah satu dari keduanya hasil perkawinan dengan binatang yang suci, ya mau iku.
Maka kulit binatang-binatang ini tidak bisa suci dengan cara disamak. Sampai samak bolak-balik ya tetap ora iso suci. Asu, celeng dan keturunannya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adzul maitati wa sya'ruha najisun. Wa kadzal maitatu aidon najisatun. Tulang dan bulunya bangkai hukumnya najis. Begitu juga bangkainya itu sendiri hukumnya juga najis. Balung, rambute, batang hukumnya ya najis. Ana tikus mati, balunge najis, rambute wulene najis. Ana pitik mati. Najis termasuk bangkai niku ya mau ya najis. Wa urida nek pitik digorok niku jenenge ora bangkai, Mas. Mboten, Mas. Nek kene ana, Mas. Ya. Nyurung tok. Wa urida biha azzailatul hayat bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Jadi kurang sithik mau, Mas. Yang dikehendaki dengan bangkai, adalah binatang yang mati sebab selain sembelihan secara syar'i. Ini julihan. Sing diarani batang iku kewan sing mati tanpa sembelihan secara syar'i. Ana pitik digorok karo wong Cina ora Islam, Cina sing ora Islam, ya hukume tetep batang. Ana sapi digorok bener wong Islam tapi cara penyembelihannya keliru ya tetep dadi batang. Iki dadi sing diarani batang iku kewan sing ora disembelih secara syar'i, baik dari segi wong sing nyembelih maupun cara penyembelihannya. Pamane topik nyembelih sapi sing dikethok wetenge mati ya dadi ora penyembelihan syar'i. Sing dikethok sikile diumbano sampai mati. Ya iki ya tetep dadine batang. Ora disembelih diracuni padha ae dadi batang. Bro ndase. Bismillahirrahmanirrahim iku sing jenenge bangkai. Nah dadi nek ana pitik digorok iku ya suci, Mas. Ya. Ora dadi bangkai. Fala yustasna hina idzin. Janinul muzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi wa kadza ghairuhu minal mustasnayat al-madhkuratu fil mabsutat. Kalau demikian maka tidak perlu dikecualikan janinnya binatang yang disembelih secara syar'i yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Begitu juga bentuk-bentuk pengecualian lain yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang luas keterangannya. Tidak dikecualikan janin binatang yang disembelih secara syar'i sing metu. Jadi pamane ana sapi digorok, sapi wedok digorok, delalah ndekne wae hamil ya. Janine melok mati, posisi mboke disembelih terus janine melok mati. Iki wis mencukupi, artinya apa ora usah disembelih neh. Nek isih urip ya kudu disembelih neh anake. Nek wis mati melok sembelihane mboke. Nek mentolo mangan ya kono. Nah, bentuk-bentuk pengecualian yang lain dijelaskan dalam keterangan-keterangan kitab-kitab yang luas keterangannya. Niki Pak Aan niki, kitab-kitab sing kuatah, sing pengalamane kathah. Enak. Iki Taurat. Bismillahirrahmanirrahim terakhir. Tsumma astasna min sya'ril maitati qaulahu illal adamiyah
ay fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Kemudian musannaf mengecualikan dari bulu bangkai, yaitu ungkapan beliau yang berbunyi kecuali anak Adam. Maksudnya, maka sesungguhnya rambut dan bulu anak Adam hukumnya suci. Nek batange menungso ya, niki ya suci. Termasuk balunge sak rambute niku suci, dadi mboten najis. Lah menungso ora digorok. Kan dadi batang mati. Lah iki nasib pangeran walaqad karramna bani Adam. Menungso niku mulyakno. Dadi ora dipadakno karo kewan. Menungso ora usah disembelih, niku batangnya tetap suci. Wadah. Bahasane sebatangnya. Lah apa, Pak? Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dilemparkan kepada Pak An. Pak An siap menampung dan juga siap menjawab insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian tentang bab tiba menyamak kulit oleh Ustaz Rauf ya. Disampaikan, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin dari sedikit keterangan tadi masih kurang jelas, kurang gamblang, bisa ditanyakan Kepada saya. Takut ya. Monggo yang mau bertanya kaitannya dengan riba menyamak kulit. Ora iso iki, Mas. Ngono di kamera ora iso. Berarti ini bisa diartikan juga merendam. Direndam. Iku prosesnya. Prosesnya direndam. Monggo, sahabat Latif, dari sini aja. Kacau aktif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran menyamak niku asam jenisnya niku asam pahit niku ukurannya gimana? Cara mengetahui Didilat. Ya, ukuran pahit asamnya. Apa semua yang pahit? Apa semua yang asam? Cukup. Terima kasih. Mungkin ada yang tanya lagi. Agung, jawab dulu. sahabat, Satu. sahabat. Siapa sih yang minta lah? Ya. Nanti saya menang nggak pilih. Kalau mau dijawab dulu, saya persilakan sahabat Taufik untuk menjawab. Ya. Karena beliau juga Loh, ini berhubungan dengan itu, Pak. sama halnya. Ini kalau Pak Ajeng nangkep itu. Karena ini bagian dari yang sudah digeluti selama ini sebagai Ning ini apa denger Pemotong. ya ukuran asam dan pahit itu gimana yang digunakan untuk menyamak dalam proses menyamak ini Pak? Tampung dulu mungkin sahabat Danang mau bertanya mau luweh becik ngaku bodoh daripada ngaku pinter ngono ae. Ngono wae lho. Omongan wong tua ya. Ora usah. Terus nyambung balik gitu. Nggih. Dua. Nyambung kan kalau di masyarakat kan cuma dikeringkan di matahari. Iya. Kulit di PP apakah itu sudah cukup disebut menyamak kan di PP apakah masih Ya. jadi bangkai kulit Hanya dijemur ya. semua Sahabat yang lain? Sama. Iya. Ya. Sahabat Topik monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya mengenai di sini kan menyamak tujuannya yaitu untuk menghilangkan kotoran ataupun darah yang ada di kulit dari
si ternak itu sendiri. Nah, apakah dari cara bahan untuk menghilangkan darah ataupun kotoran yang ada di kulit ini bisa diganti dengan air hangat ataupun bahan yang lain yang fungsinya sama untuk menghilangkan kotoran ataupun darah yang menempel di kulit ternak itu. Soalnya kan dari fungsi air hangat kan itu juga berperan untuk mensucikan atau menghilangkan darah pada ternak. Ternak. Ya, kulit ternak. Bener tau. Pak Mantri ini Pak Bowo dan Pak Pak Mantri banget. Terima kasih disampaikan sahabat Taufik. Ya, ini ada 3 pertanyaan ya, Tat. Yang pertama, ukuran asam. Ini saya yang menjawab Ustadz Mujib. Ya. Ukuran asam atau pahit ini seberapa? Yang pertama. Yang kedua, biasanya di masyarakat kulit itu hanya dijemur. Itu bagaimana hukumnya? Apa itu juga bagian dari menyamak juga? Yang ketiga, menghilangkan darah kotoran dengan air hangat. Sudah. Emang sih wah, nambah ilmu ya. Dicipi, iku sepet ora dicipi, tapi apa? Kayak kotoran doro, jadi cipi sepet ora? Rasanya pahit-pahit sepet. Nah, ya tadi kayak daun mohon mari kan enggak Pak? Mohon. Enggak, maksudnya sing sebagai contoh. Asfin Kan tidak ada di ini. Tapi ya bisa dikatakan untuk yang di sini kalau ada satu kayak model keasamannya seperti itu, ya juga bisa digunakan. Apalagi kata tadi pakai garam. Jadi tingkat itu memangnya secara umum. Yang kesep dalam arti untuk menunggu. Dan rasanya seperti orang-orang asem, orang-orang sepet. Oh, pada nggak tahu, ya otomatis ada pahitnya itu otomatis. Sampai saya ngerasain itu lah, kok kotoran durun, pahit orang. Gila. Ya, itu berarti salah satu contoh model kayak seperti itu. Dan kalau pohon ya seperti itu juga. Itu cara umum. Kategorinya memang di kitab ini tidak dijelaskan kesemuanya. Cara contohnya tadi kalau pohon berasfin atau kalau tidak ada ya kotoran burung dara. Karena mungkin kotoran sing kering, sing teles enggak oleh. Teles nih, oleh kotoran. Nah, di kitab Mutawarat ada contoh yang lain. Di kitab Bajuri ada contoh selain kotoran burung dara. Masalahnya burung dara itu kotorannya kering. Dijemur. Ya kurang sempurna. Kurang sempurna. Walaupun dijemur itu biasanya kan ditaburi garam. Ya, tapi berarti kan garamnya itu direndam. Ini kan sifatnya direndam. Bukan sekedar dijemur tok, direndam. Sampai berapa hari, sampai lama, enggak langsung terus 1 jam terus lama, direndam. Kalau untuk sekedar di PP tok itu belum sempurna. Walaupun di situ ada garamnya, tapi tidak sama dengan direndam. Yang penting hilang. Ya, hilang Yang gimana? penting kan kemudian menghilangkan Ini bukan menghilangkan kotoran. tapi nyaman. Syarat sahnya menjadi suci. Ya, jadi asalnya najis menjadi suci dengan tata cara yang sudah diatur di kitab ini, mengatakan harus dengan bahan-bahan yang tadi yang keset, sepet sebagai contoh pohon aswin atau kalau tidak ada bisa kotoran burung dara. Bukan kok ini sekedar apa ya tadi? Bukan menghilangkan, mensucikan. Bahasa lebih dari menghilangkan, mensucikan barang yang najis. Dari najis jadi suci. Gitu.
Akhirnya nak mbok pajang kan yo iku mboten ora apa-apa wong suci wis. Tapi sebelum mbok sama najis terus. Tidak mencukupi. Kira topik apa itu? Bahan lain misal apa itu air hangat kan. Cuma kan cuma mensucikan kan cuma menghilangkan najis. Makanya tadi diterangkan di situ sebelum disamak harus dihilangkan dulu daging-dagingnya yang menempel di lulang di apa kulit, darah-darahnya dibersihkan dulu baru proses menyamak. Berarti bukan untuk sekali hilang itu susah suci tidak, belum bisa suci. Karena apa? Itu proses untuk dibab atau menyamak itu dihilangkan dulu, fudulun tadi. Kelebihan dari dagingnya kan mesti ada kelebihan kayak gini, dihilangkan dulu sampai resik, darahnya juga dihilangkan, dibersihkan dulu. Entah pakai air hangat, air dingin, air kulkas tidak apa-apa. Yang penting bersih dulu, baru siapa. Oke Pak, dilanjutkan. Jadi menghalalkan kulit nih Pak. Mensucikan. Jadi asalnya najis jadi suci, bukan sekedar untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran bukan. Jadi asalnya kamu lihat ini najis, setelah kamu sama ini jadi suci, selesai. Dengan proses yang telah diterangkan tadi di sini. Apa? Milhun. Punya. Milhun. Iya Pak. Punya. Sepet. Contoh ada apa? Sebelum milhun apa? Kalau Sebelum milhunnya keterangan disebutkan kemasin. tanaman yang berbau wangi dan rasanya pahit. Oh boy dia. Soalnya termasuk tidak mencukupi yang nyamak nih. Di sini milhun. Debu dan turab dan milhun. Turab tidak bisa nih. Karena turab tidak termasuk kategori yang dijelaskan tadi, tidak bisa. Seperti tadi air hangat juga tidak bisa. Yang milhun. Masuk ya? Punya. Punya. Milkun. Bahasa Inggris. Arab ya. Yang jelas. Sing nomor telur. Itu mah menghilangkan dengan air hangat. Makanya saya Ini bebek barang mau. Yang dipemel dijemur mungkin belum sempurna. ya belum disama kalau Tidak sama itu namanya. Makanya kategori itu ditekan tadi jelas harus pakai barang yang sepet. Kan itu toh. Apalagi Pak kesat. Apa namanya bahasa Indonesia apa tadi? Asam pahit. Asam pahit. Itu bukan asin. Jadi proses Asin kan rasa kan jadi kan sepet orang sepet ya. Jadi perlu diketahui baik. Jadi intinya menyamak itu bukan sekedar membersihkan dari kotoran, tidak. Tanpa melalui proses yang diterangkan tadi berarti barang najis tetap najis. Harus dengan cara itu. Ya paling mudah tadi golek pohon-pohon yang sepet-sepet ya boleh. Mari aku rata nang alas itu. Ya kulit Buat Pokoknya yang sepet-sepet ya boleh. pahit, kulit Dondong. apa jenis? mauni. Betul, sapa dia itu. Ya penting syaratnya tercukupi kan Pak. Menyamak. Mungkin ini kan bisa digarisbawahi kaitannya dengan menyamak ini. Bahasanya adalah barang najis bagaimana bisa menjadi tidak najis atau suci. Mungkin yang topik yang ditanyakan itu kaitannya dengan mungkin sapi. Itu kan beda kan. Tadi kan sudah suci. Sudah suci. Orang saya disama suci. Ini kaitannya bahasanya menyamak itu barang najis piye carane dadi suci itu. Ya. Bisa digarisbawahi seperti itu. Mungkin seperti sahabat Latif tadi cuma dijemur dan lain sebagainya. Mungkin pernah melihat lulang diweni uyah terus dijemur ketinggal geduk dan terbang. Ya itu mungkin. Ya. Tapi itu kan sudah barang najis. suci. Itu bukan barang najis. Ini yang dibahas barang najis piye carane dadi suci. Ya di sama itu tadi. Karena kan akeh kan ngomong kepengen kalongan balung. Balung itu dari mana? Itu kan prosesnya nggak ada. Balung itu mau suci atau asalnya najis gitu. Dan repotnya kalau najis tinggal sholat terus, nah orang disama kan gitu.
Kan mboten ngertos. Ya kudu ngerti. Ditakok lho. Ditakok maksudnya gitu. Tetap kembali lagi ke al yakinu nek ora Aduh. piye carane ben yakin nek iku nek suci ya disana. Ya contohnya sapi yang mati bukan disembelih. Ya kan itu. Berarti batang sapi. Batang bahasanya itu. Karena dia disembelih, dia mati. Lah piye carane lulange iso suci dengan cara tadi? Itu sangat soalnya seperti itu ya. Mungkin sudah jelas gamblang Kecuali Oke, manusia, sebenarnya. ya. Manusia Bentar, di sini saya bacakan ya. mengenai yang ini. Bi khilafi ma laisa hirrifan katurabin wa milhin fala yakfi wa kadzalika at-tashmis wa tajfifuhu bil hawa li annahu wa in tajaffafa dhahiran lakin fasaduhu mustatirun fihi. Di sini barang yang sepet atau asam pahit itu yang boleh digunakan untuk mensamak. Ini pengecualian yaitu debu dan garam. Jadi mohon maaf yang tadi soalnya biasanya kalau dilasem itu pakai garam itu kemungkinan untuk menghilangkan rasa-rasa. Nah itu ya bener ya ben boh soalnya kan nulang-nulang yang sudah suci, bukan nulang najis, bukan menyamak lagi namanya. Menyamak. Ini debu dan garam. Nah, termasuk juga tidak bisa suci kalau proses pensamaan bangkai kulit bangkai batang tadi itu dikeringkan dengan matahari at-tashmis atau di toko neng adaran kena hawa terus jadi garing dewi itu tidak bisa menjadi suci Walaupun kering ada. jadi prosesnya tetap menghilangkan sisa-sisa perkara yang menempel pada kulit bangkai tersebut, darah, gajah dilangno terus diberi perkara yang sepet atau yang asam pahit sing iso baseno getih iki mau. Walaupun dengan perkara yang seperti teleke manuk. Nek pengen rasakno yo monggo diticipi. Angger yakin wis rasa-rasane gampang ya. Lanjutkan. Lanjut. Ya, Lanjut apa? ini lanjut. Lanjut bab ya? Babnya. Ada pertanyaan yang lain? Biasanya kan tadi kecuali manusia untung di TV lono. Ya, sekarang gini problemnya, umpama gitu ya, aku takut suruh Juleha ini. Ana sapi itu utung sikile, akhirnya terlepas. Tapi sapi ini urip. Lah putungane sikil mau itu najis atau gak? Juleha ini. Iya penting ini. Dia berketabrak akhirnya amputasi. Jadi amputasi ini sapi itu termasuk najis saja. Tapi jadi beriku bisa urip. Cuma dijipuk oleh amputasi. Mungkin akan kita ini. Duh, Juleha mau tadi. Wah, baik. Ini pertanyaan baru. Kalau saya kan kasus-kasus ini mungkin ada ngerti. Tapi rata kasus itu mungkin ono sing itu. Mungkin Tapi kan ya tentu selama sapi kan itu selama misalnya ditabrak kan itu jalan pak. Mesti kan rata-rata kan itu masih menempel pak. Cuma dalam kondisi retak ataupun nempel karena orang masalah. Dia lepas. Ditabrak dulu lepas kakinya betul. Tapi saya urip. Nah, itu kira-kira najis berapa? Ya, gitu. Ini khusus Juleha PR ini. PR lah, cocok. Kayak kalau ada sih lanjut. Lu takkan dari ini.
Sebar ya Pak ya. Ya, terima kasih disampaikan sahabat-sahabat yang sudah bertanya dan terima kasih pula kepada narasumber Ustadz Mujib yang sudah menjawab dengan gamblang jelas. Semoga dengan jawaban tadi tidak ada keraguan-raguan lagi tentang tadi menyamak. Perlu digarisbawahi, menyamak itu tadi bahasanya adalah membuat atau menjadikan barang yang najis menjadi suci. Itu kata kuncinya ya. Selanjutnya kita lanjutkan bab selanjutnya yaitu perabot emas dan perak. Monggo terus dilanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjutkan besok aja. Sabab mau kita. Dengan harus global. Oke, 40 siji. Ya apa-apa. Mana ya? Tapi dulu ya. Rabot ya? Ya, banyak. Ya enggak. Saya itu Cuma emas perak, Pak. Jadi sekalian sok siwak. Tetep biasanya siwak. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani adh-dhahabi wal fiddah la fi aklin wa la fi syurbin wa la ghairihima. Pasal ini menerangkan wadah-wadah yang haram dipergunakan dan yang boleh dipergunakan. Musannaf mengawali dengan yang pertama yang haram dipergunakan. Beliau berkata, selain keadaan darurat tidak diperkenankan bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan sesuatu dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, tidak untuk makan, minum dan selain keduanya. Di haram kanggone wong lanang wong wadon nganggo wadah ya teko emas maupun perak kecuali dalam keadaan darurat. Kita ora mungkin. Engko. Gue mas bener ora mungkin. Atau mayo sapi Sultan. Beling ke sapi. Sultan. Lah gelang ora patung ya. Jadi ada nih. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil ashah. Sebagaimana haram menggunakan barang-barang yang telah disebutkan di atas, begitu juga haram menyimpannya tanpa digunakan menurut pendapat al-ashah. Haram menggunakan barang-barang yang sudah disebutkan di atas, emas perak, juga haram menyimpannya tanpa digunakan. Disimpen tok ya ora tapi ora dienggo. Dienggo pajangan. Dienggo pajangan tok. Termasuk haram menurut kaul yang ashah. Wa yahrumu aidan al-ina'ul matliyu bidzahabin aw fiddah in hasala minat tila'i syai'un bi'ardihi 'alan. Ini masalah penyepuan. Penyepuan, Pak. Dilapisi. Disepoh. Lapisan. Dan juga haram menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika ada sepuhan yang terpisah seandainya dipanggang di atas api. Iki ora rapati penting ya. Soalnya ora bakalan gitu. Tapi nek dibahas kan, nek diwaca kan bareng. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihi ma'i ghairi dzahab wal fiddah minal awani an-nafisati ka ina'i yaqutin. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, yaitu selain emas dan perak, yaitu wadah-wadah yang indah seperti wadah yang terbuat dari yakut. Ora emas perak, nah indah selain emas perak seperti yakut itu boleh. Wa yahrumu
Al inaul al mudabbabu bidabbati fiddah kabiratin urfan lizina. Ini masalah tambalan emas dan perak. Haram menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang berukuran besar menurut uruf dengan tujuan berhias. Haram yang wadah sing ditambal karo perak sing tambalan iki mau lebih besar, ukurannya gede menurut kebiasaan dan untuk hiasan. Kira penting. Fa in kanat kabirah li hajah jaza ma'al karoha aw saghirah urfan li zinah kurihat aw li hajah fala tukrah. Jika tambalan perak itu berukuran besar karena ada hajat maka diperbolehkan namun makruh, atau berukuran kecil secara uruf karena tujuan berhias maka dimakruhkan, atau karena hajat maka tidak dimakruhkan. Lanjut. Amma dubbatu dzahab fatahrumu mutlaqon kama sahhahahu An-Nawawi. Adapun tambalan yang terbuat dari emas maka hukumnya haram secara mutlak sebagaimana yang disyahkan oleh Imam An-Nawawi. Wis langsung takon ya. Pinter. Terima kasih disampaikan. Ya, walaupun ini kemungkinannya sangat kecil, ya, paling tidak ini sebagai tambahan ilmu kita. Ya, Dibaca-baca lagi. ya, ben enggak kan tahu krungu, ya. Ini kaitannya dengan perabot wadah yang terbuat dari emas, ya, dan perak. Ya, mungkin ada yang menanyakan, sahabat-sahabat monggo dipersilahkan. Atau mungkin Taufik, gimana hukumnya? Ya, seorang laki-laki menggunakan kalung yang emas, ya, mungkin ini kan apa kalungan? Mungkin seperti itu atau bagaimana, ya. Jadi masalah emas ini memang saya waktu kan tidak berlaku, tapi mungkin saja bagi orang yang Islam mungkin yang kaya-kaya luwe itu mungkin saja ada yang model seperti mungkin. Kalau apa dia enggak mas, boro-boro emas. Tapi kayak Taufik semua duit kamus sobek. Karena uangnya banget bingung kan? Dia pesen gelas, piring atau hiasan dinding dari emas murni. Kan mungkin terjadi di masyarakat. Tapi mungkin saat ini belum tahu. Tapi ada, saya yakin model kayak itu ada. Karena tidak tahu hukum. Itu permasalahannya bagi orang yang keluar dulu. Kalungan emas. Pernah ngerti tapi? Kalungan emas. Pernah ngerti nggak? Kira-kira kalau pajangan sing seperti emas. Apa? Pernah tahu? Kau lah. Ini masyarakat langsung. Makro tak kau lah. Biasanya wonten Kau. kan kadang-kadang beliau itu dipasangi Emas atau tidak? ini saya lagi suara ini. Aluminium. Emas itu. Ya contoh lah, orang kaya di apa jam dinding dengan emas kan dia bisa ya. Oke. Nah ini masalahnya yang diharapkan tadi kan tidak ada di sini. Perlu dipahami walaupun kalau khawatir gak gini. Tapi ini sendiri masuk perabot itu memang perabot alat benar. Semuanya perabot apapun. Kalau masyarakat itu menyimpan kata. Makanya dia bingung. Gue akeh Alat barang benar barang. di barang. Kalau ke akan nih. Bahkan tusuk gigi, mas. Mas bataan kan. Tusuk gigi kok mas? Bataan. Boleh. Tak. Iya. Jadi bahasanya menyimpan, tadi tidak ada. Bahasanya menyimpan, perkata, perabot, barang, hiasan. Suke. Oh suka deh. Akhirnya pesen jam sing komas. Nah, itu dan sebagainya. Tapi nak inten berlian oleh Pak. Contoh zaman dulu, zaman kerajaan. Nah, semuanya kan pakai emas kabeh. Wape emas zaman dulu. Nah, ini. Tadi kita kata apa? Oh, sahabat Latif mau bertanya, silakan. Kan
gigi mas. Nenek kayu. Laki-laki kan nggak boleh kan emas itu kan nggak mudah karat, jadi kalau gigi kan agak aman. Kan Maka itu masuk ke darurat untuk laki-laki. digunakan. Itu kan digunakan itu. Digunakan dalam perbuatan kalau pikiran darurat. Darurat. Iya darurat. Darurat udah. Tak jadi ikut ya. Tapi kan untuk aman. Untuk keamanan tujuannya. Nah ya darurat ya. Kalau mana darurat tadi katakan dari hajat, nama hajat itu. Hajatnya. Umuliane darurat kan Di perak. perak lah. Ada perak. Kan perak. Darurat. Boleh. Boleh. Tapi nak gaya. Pak, iki asik. Dengan asik lalu. Monggo. Kamu moderator lah. Aku kamu sikape sholat buat Mas Hakim. Assalamualaikum. Sholat pakai emas banyak. Wis sholat gawe kalung lah intinya gitu ya. Ora oleh. Enggak boleh. Nah ini juga penjelasan mengenai sebagaimana haram menggunakan barang-barang yang telah disebutkan di atas. Begitu juga haram menyimpan tanpa digunakan menurut pendapat al-asah. Maksudnya pendapat al-asah ini berbeda. Paham? Ora oleh ku mau. Tempatnya mau jelas. Maksudnya kan di sini kan menyimpan barang emas menurut pendapat tanpa digunakan menurut pendapat al-asah. Ini berikut untuk pendapat. Baru asuh itu apa? Iki. Ora nggo kita tahu jadi iki Pak. Sekilas asuh itu apa? Soalnya kan nak menyimpan kan toko emas kan itu dia menyimpan maksudnya. Jual beli bukan menyimpan. Didol iki. Mas. Gua sempat takon iki mau apa? Asoh. Asoh, al-asoh, pendapat al-asoh itu. Tanpa digunakan menurut al-asah. Asoh itu. Itu pendapat Wong asoh. Nah, itu pendapatnya iya. Jadi menurut ilmu fikih itu ada pendapat yang sahih, ada asoh, ya. Ada pendapat dhaif, itu istilah-istilah. Jadi nek wis asoh itu pendapat sing banget sahih, banget bener Bu. Cara tingkat kebenarannya tinggi. Pendapat kau itu pendapat paling kuat. pendapat paling kuat. Sak dhuwure sok Ada, kan. iya, di atas sahih. Ada kol sahih, asoh. Berarti ini bisa dimaksud begitu juga haram menyimpan tanpa digunakan. Berarti ini bisa menyimpan secara sia-sia. Di simpan-simpan Ya, tau. di rumpono. Mungkin tuku wadah Mas, tuku ada piring tuku Mas, mau simpen tok. Simpen tok orang mbok mau simpen tok. Tak gelang Mas. Oh hilang Ya, ya. gitu lah. Ini koleksi. Kan Gelang mungkin hubungan mencari alam. Iki nak niki nak kanggo lanang ya beda nek lanang itu kan kok bedane. Berarti nak bisa gelang kamu betul apa? Itu aman kan bisa. Lanang Iki sing ora ana bedane iku lanang wedok iku apa jenenge menggunakan wadah perabot iki mau perabot. Tapi nek perhiasan iki beda lagi. Gak termasuk perabot. itu itu Betul, Mas. menyangkut barang Ora perabot. bukan tak mau kalau tenang. Mungkin bisa jadi penasaran. Paham belum? Paham. Apa benar? Jadi perbedaannya ada perabot, barang, terus ada perhiasan, itu perhiasan. Beda ya. Perhiasan kalung, gelang, cincin, lantai-lantai itu kan perhiasan bagi wanita. Saya bagi lagi. Yo ora oleh. Kayak piring, gelas, jam dinding, itu lebaran loh. Perbedaannya itu. Memang kesugihan akan duwe ya. Yang paling aku bingung siji tok. Umpama aku atlet juara siji internasional oleh Piala
Tak kode. Oleh medali emas. Oleh medali emas ya. Medali emas. Dari berat. Niku pripun, Pak? Ya udah ya, aku tak merata kok. Aku lagi kasus ini lagi muncul. Aku tak Karena baru modal malah. Itu disimpan secara sia-sia. Kalau gini, kita kan nggak tahu. Ada orang ngasih kita hadiah wadah emas. Oh. Sikap kita gimana? Sikapnya terima juga. Selesai. Luar biasa. Berarti sekarang tidak langsung gitu apa Hasil dari jualan. niku wadahnya kan berarti boleh dijual. Tapi kan tidak Boleh. disimpan. Yang tidak diperbolehkan kan digunakan Yang disimpan. atau disimpan. Di sini masalah Oh iya. kalau penyimpanan itu ada kaul yang berbeda, tapi pendapat yang asoh yang bisa dibuat pegangan tetap tidak boleh. Di sini ada kaul wa muqabiluhu al-qaul bi jawazi ittikhadhi awanil dhahab wal fiddah li anna nahya innama warada 'an isti'mal dunal ittikhad. Wa bihi qala Abu Hanifah. Ini pendapatnya Imam Nawawi tadi. Kaul asoh itu paling kaul yang bisa dibuat pegangan. Tapi ada perbandingannya. Di fikih itu tetap ada perbandingan, Pak. Soalnya fikih itu lentur. Ya. Kalau keharaman itu terletak pada menggunakan. Jadi nek ora dinggo mung dibelet tok diperbolehkan. Menurut kaul begitu juga Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Ya. Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Di mung di ora dinggo tapi mung disimpen tok, disimpen tok. Menurut Imam Abu Hanifah. Jadi fikih itu Ada pendapat. pendapat-pendapat banyak. Jadi nek fikih iku ora usah gumun. Sesuai dengan keyakinan. Loh, kok iku ana wong Islam kok ngrumat asu. Ora usah gumun. Dadi nek wong Islam ora usah gumunan. Ya. Pendapat kathah. Ya. Lho wong kae salat kok ora nganggo kunut. Ora usah gumun. Kae salat tangane ora diangkat. Ora usah gumun. Salat ora maca apa Fatihah ora nganggo bismillah. Iki macam-macam. Dadi fikih iku wis ngene iku ya. Oke seni. Nggih, Pak. Nggih. Mungkin ketinggalan Pak. Harap tak aslinya. Sangkan. Coba datang mau ke Pak. Demikianlah ulasan tentang ya tadi apa tiba dan sama dilanjutkan dengan perabotan yang terbuat dari emas yang haram hukumnya. Selanjutnya menginjak acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Doa akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Mujid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Setuju para jemaah lebih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا جامعين يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعلى سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوينا الفضل والجلال ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك رضاك والجنه
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah ngaji bayan episode malam hari ini. Saya sebagai moderator, bila mana ada kesalahan dalam memandu mulai awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ngaji kita tetap diberikan istiqomah langgeng untuk bahasan pertemuan berikutnya, yaitu tentang bab siwak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.